Tarekat Sufi sering dikaitkan dengan aspek spiritualitas dalam Islam. Namun di balik ajaran dan praktiknya, ada banyak penyimpangan yang perlu kita kritik. Kritik ini bukan bertujuan untuk menyerang individu yang mengikuti tarekat Sufi, tetapi untuk menegakkan ajaran Islam yang murni sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam materi ini kita akan membahas beberapa alasan utama mengapa tarekat Sufi perlu dikritik, termasuk penyimpangan akidah, praktik bid'ah, kultus individu terhadap mursyid, serta dampaknya terhadap umat Islam. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Meliadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kenapa kita harus mengkritik tarekat Sufi. Teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa kita harus mengkritik Sufi. Di antaranya, yang pertama, penyimpangan dalam hal akidah. Akidah Islam yang benar adalah berlandaskan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifatnya. Namun banyak ajaran dalam tarekat Sufi yang bertentangan dengan prinsip tauhid ini, seperti yang pertama, konsep wadatul wujud. Salah satu konsep paling berbahaya dalam beberapa tarekat Sufi adalah wadatul wujud, yaitu kesatuan wujud. Konsep ini menyatakan bahwa makhluk dan Allah adalah satu kesatuan, sehingga manusia bisa mencapai level penyatuan dengan Tuhan. Ini adalah pemikiran yang batil yang menyerupai ajaran panteisme, yaitu segala sesuatu adalah Tuhan. Tokoh-tokoh Sufi seperti Ibnu Arabi dan Al-Halas dikenal menyebarkan pemikiran ini. Al-Halas misalnya pernah berkata, "Ana al-haq," aku adalah kebenaran atau Allah. Perkataan ini adalah bentuk penyimpangan besar karena menyamakan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, Allah itu berbeda dengan makhluknya dan tidak menyatu dengan siapapun atau apapun. Yang selanjutnya, keyakinan tentang wali yang memiliki sifat ketuhanan. Dalam banyak tarekat Sufi, wali-wali mereka dianggap memiliki kekuatan yang luar biasa, seperti mengetahui hal-hal yang gaib, mengabulkan doa, dan memberikan berkah. Ini jelas sangat bertentangan dengan Islam karena hanya Allah yang memiliki ilmu gaib dan berhak untuk disembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah Muhammad, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala." Al-Quran Surah An-Naml ayat ke-65. Namun dalam tarekat Sufi, para wali dianggap bisa mengetahui hal yang gaib. Bahkan setelah meninggal, mereka diyakini masih bisa mendengar doa para pengikutnya. Ini membuka pintu menuju kesyirikan. Yang kedua, praktik bid'ah dalam tarekat Sufi. Islam telah memberikan pedoman ibadah yang lengkap dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Namun, banyak tarekat Sufi yang menambahkan ritual-ritual baru yang tidak ada dalam ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang pertama, zikir dan wirid yang tidak ada tuntunannya. Banyak tarekat Sufi memiliki cara berzikir yang aneh dan berlebihan, seperti mengucapkan lafaz tertentu dengan jumlah yang tidak ada dalilnya sama sekali. Melakukan zikir dengan cara berjoget atau menari seperti yang dilakukan oleh tarekat Rifaiyah dan Maulawiyah, yaitu tari berputar. Berteriak-teriak dalam zikir hingga kehilangan kesadaran. Padahal Rasulullah SAW telah mengajarkan zikir yang benar seperti yang diriwayatkan dalam banyak hadis yang sahih. Tidak ada satupun hadis yang menyebutkan zikir dengan menari, berputar, atau berteriak-teriak. Selanjutnya, perayaan maulid dan ritual khusus. Banyak tarekat Sufi merayakan maulid Nabi dengan cara yang tidak sesuai dengan sunnah. Mereka mengadakan acara dengan
pembacaan syair-syair yang berlebihan, bahkan ada yang meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat, yang merupakan bentuk istighosah yang tidak dibenarkan dalam syariat. Yang ketiga, kultus individu terhadap mursyid. Dalam tarekat sufi, seorang mursyid atau guru tarekat dianggap sebagai sosok yang harus dipatuhi sepenuhnya. Mereka mengajarkan bahwa seorang murid tidak boleh membantah mursyidnya, bahkan jika mursyid tersebut menyuruh sesuatu yang jelas bertentangan dengan Islam. Beberapa keyakinan dalam tarekat mengenai mursyid yang sangat berbahaya, seperti yang pertama, mursyid dianggap sebagai perantara antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam Islam tidak ada perantara antara hamba dengan Allah. Setiap muslim bisa langsung berdoa kepada Allah tanpa harus melalui seorang mursyid. Yang kedua, mursyid tidak bisa salah. Ada ajaran dalam beberapa tarekat yang menyebutkan bahwa mursyid memiliki ilmu laduni, yaitu sebuah ilmu langsung dari Allah, sehingga mereka tidak bisa salah. Ini bertentangan dengan prinsip Islam bahwa setiap manusia bisa salah kecuali Rasulullah SAW yang maksum. Yang ketiga, ketaatan buta terhadap mursyid. Murid sering sekali diajarkan untuk patuh sepenuhnya tanpa bertanya. Bahkan ada yang beranggapan bahwa mengikuti mursyid lebih penting daripada mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Fenomena ini teman-teman sekalian telah menyebabkan banyak penyimpangan termasuk penyalahgunaan oleh mursyid yang sesat, yang memanfaatkan pengikutnya demi kepentingan pribadi mereka. Teman-teman sekalian, ada beberapa dampak negatif tarekat sufi terhadap umat Islam. Tarekat sufi bukan hanya berbahaya secara akidah, tetapi juga memiliki dampak buruk bagi umat Islam secara umum. Yang pertama, melemahkan semangat jihad dan dakwah. Banyak tarekat sufi mengajarkan konsep tasawuf yang pasif, yaitu meninggalkan dunia, menjauhi politik, dan hanya fokus kepada ibadah pribadi. Ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menuntut umatnya untuk berjuang menegakkan kebenaran. Padahal Rasulullah SAW dan para sahabat adalah orang-orang yang aktif berdakwah dan berjihad, bukan hanya berdiam diri dalam kesunyian. Yang kedua, membuka pintu syirik dan khurafat. Banyak ajaran tarekat yang berisi unsur-unsur mistik dan perdukunan. Mereka sering sekali melakukan ritual-ritual yang aneh seperti bertawasul kepada wali yang sudah wafat, menggunakan jimat atau benda-benda tertentu untuk mendapatkan keberkahan, percaya pada mimpi atau bisikan yang dianggap sebagai wahyu. Semua ini membuka pintu bagi praktek syirik yang berbahaya bagi tauhid seorang muslim. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, tarekat sufi perlu dikritik karena banyak ajarannya yang menyimpang dari Islam. Beberapa penyimpangan utamanya ialah yang pertama, merusak akidah tauhid seperti konsep wahdatul wujud dan kepercayaan berlebihan kepada wali. Yang kedua, mempraktikkan bid'ah dalam ibadah seperti zikir yang tidak ada tuntunan dan ritual yang aneh. Yang ketiga, menjadikan mursyid sebagai sosok yang harus dipatuhi tanpa dikritik, yang membuka pintu penyimpangan yang lebih besar. Yang keempat, melemahkan semangat dakwah dan jihad, sehingga umat Islam kehilangan kekuatan untuk menegakkan kebenaran. Yang kelima, membuka pintu kesyirikan dan khurafat dengan ritual-ritual mistik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai seorang muslim, kita wajib kembali kepada ajaran yang murni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, serta menjauhi segala bentuk penyimpangan yang dapat merusak tauhid. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.